Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masmuah, Kepala TK Putra PKK Purworejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata topik kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Topik pada kurikulum merdeka adalah pemahaman kurikulum dalam pembelajaran. Murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru dan struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Yang dipelajari dalam kurikulum merdeka modul 1 tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum harus berubah? Dan mengapa kurikulum harus diadaptasi? Dan dalam modul 2 kurikulum merdeka, yaitu kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. Ralph Taylor dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction menyatakan ada 4 komponen kurikulum, yaitu 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, dan yang keempat, evaluasi. Klasifikasi komponen kurikulum yaitu 1. Tujuan pembelajaran, 2. Panduan pedagogik, dan yang ketiga, panduan asesmen. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut ini adalah optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. 1. Mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Berikut ini proyeksi pendidikan OECD tahun 2030. Tidak hanya kognitif, sikap, dan psikomotorik, tapi juga mencantumkan nilai atau value. Jadi, bukan hanya banyaknya konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara maksimal. Contohnya, dalam siklus pembelajaran inquiry menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Selain itu, transformasi pembelajaran berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Isu kekinian seperti perubahan iklim, teknologi digital, industri multinasional menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. It takes a village to raise a child. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Kalimat ini menyiratkan pentingnya peran orang tua
masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada anak sebagai 3 pilar pendidikan. Rujukan utama ketika kita merancang kurikulum adalah kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di dalam kelas, sehingga kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi pada tingkat satuan pendidikan. Tak geografis, perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, faktor budaya dan sosiologis, dan perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan murid di sekolah. Hal ini bisa diterjemahkan dalam KOSP. Ini adalah kerangka dasar kurikulum merdeka di jenjang PAUD. Tujuan utama dari pembelajaran di Indonesia harus searah dengan tujuan pendidikan nasional dengan ditandai profil pelajar Pancasila yang akan dicapai melalui standar isi yang meliputi capaian pembelajaran dan struktur kurikulum, standar proses melalui prinsip-prinsip pembelajaran dan standar penilaian dengan prinsip-prinsip penilaian. Semua diterjemahkan dalam Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Kurikulum bersifat dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Tiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur, tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran murid lebih bermakna. Komponen KOSP yaitu 1. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. 2. Karakteristik satuan pendidikan. 3. Pengorganisasian pembelajaran yang meliputi intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, perencanaan pembelajaran yang meliputi alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Yang kelima, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Prinsip pengembangan KOSP adalah berpusat pada anak, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Prinsip pembelajaran paradigma baru, yaitu dengan mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, mengarah pada masa depan berkelanjutan. Demikian paparan kami tentang topik kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat dan terima kasih.